Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pemirsa semua dan juga tak lupa kepada teman-teman dari pengurus Ansor Kecamatan Boran Kabupaten Pekalongan, dan juga teman-teman semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi dari kehormatan kami kepada antum semua. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini bisa bertatap muka dengan panjenengan sedaya, dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai pengajian kitab Safinatun Najah dengan bacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatihi wa ilal adlati al-mu'alif wa masyaihina wa mu'alimina rahimahumullah wa li abaina wa ummahatina wa jamil muslimin lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bab yang kemarin. Faslun mujibatul ghusli sitatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suci mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Sitatun iku ana 6. Ilajul hasyafati rupane nglebokake hasyafah. Hasyafah itu adalah milik laki-laki, pucuknya itu. Ya carane wong Jawa, wong Kalongan helme jare. Nah, ilahjul hasyafah nglebokake hasyafah, bunder-bunderan pucuk ataupun dari zakar itu ya. Itu namanya hasyafah. Nglebokake fil farji ing dalam farji, tegese ing dalam dalane wong wadon. Wa khurujul mani lan metune mani wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan mana atau ngelahirake wal mautu lan mati. Jadi meneruskan bab yang kemarin, pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang mandi. Al-Mu'alif menyebutkan ada 6. Pertama, ilajul hasyafah, memasukkannya hasyafah. Hasyafah itu enggak harus sampai pangkal yang ada pada zakar, cukup di atasnya saja, itu namanya hasyafah, bisa mewajibkan mandi. Kemudian khurujul mani, keluar sperma, wal haidu haid bagi perempuan, wan nifasu dan nifas ataupun darah yang keluar setelah berhenti melahirkan. Kemudian juga wal wiladah, yaitu melahirkan anak, dan yang terakhir adalah mati. Ada hal 6 ini, mari kita jabarkan satu persatu. Bahwasanya kita sebagai orang muslim tentu harus tahu tentang hal yang mewajibkan mandi. Sebab apa? Kita akan diwajibkan untuk beribadah, semisal sholat. Dan sholat ini harus disyaratkan adanya toharoh anil hadas wa toharoh anil najis, anil najasah, disucikan dari hadas dan juga disucikan dari benda-benda najis. Di mana hal seperti ini maka kita harus mewajibkan untuk belajar tentang hal-hal yang bisa menghilangkan tentang hadas. Jadi menghilangkan najis kita pelajari, menghilangkan hadas juga kita pelajari. Hadas ada 2, ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Di mana hadas kecil sudah saya terangkan, itu bisa dihilangkan dengan wudu.
Kemudian kalau hal-hal yang besar ataupun hadas-hadas yang besar ini bisa dihilangkan dengan apa? Dengan mandi. Yang pertama kita mengetahui penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebab kita diwajibkan untuk mandi. Ada 6 tadi. 6 itu salah satu tashtariku fiha arijal wan nisa. Ada 3 hal yang bersekutuan antara laki-laki dan perempuan. Artinya dimiliki laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki untuk mewajibkan mandi. Apa saja? Wahya dukhul hasyafah fil farji wa khurujul mani wal mautu. Ada 3 hal itu adalah memasukkannya hasyafah ke farji, laki-laki perempuan wajib mandi. Keluar sperma, laki-laki perempuan wajib mandi. Wal mautu dan mati ataupun meninggal dunia, laki-laki perempuan wajib mandi. Kemudian walasa salah satu takhtasu bi anisa wa al haidu wan nifasu wal wiladah. Ada 3 hal lagi yang ditentukan bagi seorang perempuan, apa saja itu adalah pertama haid, tidak ada seorang laki-laki haid, wan nifas dan tidak ada seorang laki-laki nifas, wal wiladatu tidak ada seorang laki-laki melahirkan anak. Kalau ada itu adalah fiktif saja. Nah ini ada tashtariku bihi rijal wan nisa dan juga hanya takhtasu bihi an-nisa saja. Kemudian al-mu'alif di sini menyinggung tentang masalah pembahasan mujibatul ghusli dalam segi lafadz. Al-ghuslu itu dibaca al-ghuslu atau al-ghuslu, ya. Ini kadang kita sering melafadzkan mandi tapi bahasanya al-ghuslu ataupun basuh bahasanya al-ghuslu. Ini sebetulnya ada kesamaan atau tidak? Ini al-mu'allif mengatakan i'lam anna lafdzul ghusl atau anna lafdzul ghusli in udifa ila sababi ka ghuslil jum'ati wa ghuslil aidaini fal afsah bil fil ghain ad-dhamu. Ketahuilah bahwasanya lafaz al-ghuslu ketika disandarkan dengan masalah penyebab, semisal mandi untuk Jumat ataupun mandi untuk sholat hari raya ataupun juga dalam masalah ini yaitu menghilangkan hadas besar, fal afsah maka secara lughat yang paling fasih adalah menggunakan domah, harakat domah di dalam ghinnya, maka mujibatul ghusli, tidak dibaca mujibatul ghusli. Kemudian wa in udifa ila saubi wa nahwihi ka ghusli saubi fal afsah al fathu. Kalau toh lafaz al ghuslu itu disandarkan pada benda-benda semisal pakaian ataupun tangan, ya, ini menggunakan gha ataupun bi fathah ghinnya, dibaca dengan ghuslu saubi, membasuh pakaian, ghuslu yadaini membasuh 2 tangan, ghuslu rijlaini membasuh 2 kaki. Sehingga ini secara lafdiyah ini boleh semua pada dasarnya, tapi yang paling fasih untuk mandi menggunakan domah. Kemudian kalau toh dalam masalah membasuh bahan benda itu menggunakan ghuslun. Ini kadang kita lupa membahasnya masalah menghilangkan najis ataupun masalah menyuci, tapi pakainya ghuslu saubi, membasuh pakaian. Nah ini secara lughat ini tidak fasih nanti. Boleh tapi tidak fasih. Kalau menggunakan lughatnya fasih ghuslu saubi. Kemudian dalam masalah Jumat, ghuslul jum'ati. Kadang kita membacanya ghuslul jum'ati. Berarti secara lughat ini tidak fasih. Oleh ini maka kita mendapatkan ilmu dari al-mu'allif bahwasanya kita melihat apakah itu sebab dari menghilangkan hadas atau sebab untuk mencari pahala. Seperti kalau tadi untuk mencari kesunahan mandi Jumat, ini pakainya apa? Domah ghuslul. Kemudian kalau dinisbatkan kepada benda, pakaian, tangan dan lain-lain, itu menggunakan ghuslu. Sudah, itu tentang pembahasan lafdiyah. Lah, kita kembali penyebab-penyebab mandi. Pertama, ilajul hasyafah, memasukkannya hasyafah, aidukhuluha kulluha wa in talat wala tibara yughayyiruha ma'a wujudiha al qadruha min faqitiha walau bila qasdin walau halatan naumi. Penyebab pertama adalah memasukkannya hasyafah. Artinya hasyafah itu saya bahasakan helm saja, ya. Helm itu masuk kulluha, ya.
kulluha berarti kesemuanya. Wa intolat meskipun hasafahnya itu panjang. Ya. Jadi kalau toh hanya di pucuk saja, ini belum dikatakan ilaju. Ya, itu bisa belum dikatakan ilaju atau belum bisa dikatakan memasukkan atau memasukkan kira-kira bagi orang yang terpagas dakarnya. Berarti dakarnya itu nggak punya hasyafah, itu terpagas ini dimasukkan, tapi hanya kira-kira saja. Ini yang sudah dihukumi memasukkan hasyafah. Jadi ada dua orang, ada orang yang genap dan yang tidak genap. Nah ini orang yang genap itu harus hasyafahnya memang betul-betul masuk. Kalau toh biqadriha ini yang saya pahami di sini menggunakan bahasa kulluha berarti semua hasyafah harus masuk. Kalau toh hanya sekiranya saja, artinya pucuk hanya nil saja. Nah ini belum dikatakan duhuluha kulluha ataupun belum bisa dikatakan ilajul hasyafah. Kemudian bagi orang yang tidak sempurna tadi dengan kira-kira, ya umpama saja ada orang tidak sempurna yang dakarnya, ini hanya kira-kira saja. Kemudian bisa jadi memasukkan itu dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar tidur. Ya, ini meskipun tidur ngelindur kemudian memasukkan hasyafah, ini tetap wajib mewajibkan mandi. Kemudian dalam ilajul hasyafah ini ada sepelannya ataupun ada setelannya yaitu farji. Ya ini ya. Ai fi farji kana sawaun kana qubulu imra'atin sawaun kana qubula imra'atin au bahimatin au duburihima au duburi rajulin saghirin au kabirin hayyin au mayyitin au duburi nafsihi. Dalam bahasa farji ini ternyata al-mu'allif Senawi Banten menjabarkan ya, dalam kasih bahasa sajanya ini farji itu bisa jadi kubulnya perempuan, berarti jalan ngarepnya ya, jalan depan, atau kubulnya bahimah, berarti miliknya hayawan. Hayawan itu kan juga punya kubul. Lagi umpama ada orang melakukan itu ya, idkhalul hasyafah, memasukkan hasyafah di bahimah. Nah ini dalam babakan masalah mandi ternyata juga mewajibkan untuk mandi. Atau bukan dari kubul fi duburihima, dari jalan pintas yang tidak pantas, yaitu dari belakang. Nah ini baik perempuan ataupun bahimah ini sama-sama mewajibkan mandi. Semisal ada seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya bukan di jalan depan tapi jalan belakang. Ini tidak membahas hukum halal haramnya, tapi membahas mewajibkan mandi ataupun toh tidak. Di sini sudah dijelaskan terang bahwa di jalan belakang pun tetap mewajibkan untuk mandi. Au duburi rajulin, ataupun memasukkannya kepada duburnya laki-laki sama laki sohirin au kabirin, meskipun itu anak kecil ataupun orang dewasa sama-sama mewajibkan mandi. Ini berarti bahasa al-farji ini tidak hanya bisa dipahami farjinya wanita yang pertama ataupun itu hanya toh jalan depan, tidak, tapi bisa jalan depan, bisa dari jalan belakang. Kemudian apakah itu dari manusia itu perempuan ataupun dari bahima yaitu hayawan, sama-sama mewajibkan adanya mandi. Sudah itu tentang ilajul hasyafah. Kemudian yang kedua wasaniha khurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya mani. Ai mani syaksi mani syaksi nafsihi al khariji minhu awala maratin fil yaqdah au fin naumi min tariqi al mu'tad mutlaqan. Keluar sperma atau keluar mani ini dari dirinya seorang tersebut baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur. Sudah maklum ya, ini bahwa orang tidur apakah dalam keadaan sadar dirinya mengeluarkan mani, ini diwajibkan untuk mandi. Min tariqi al-mu'tad, dari jalan yang semestinya. Au min ghairihi, ataupun bukan dari jalan semestinya. Jalan semestinya itu ya misal kita itu laki-laki ya dari jalan itu ya, dari zakar, atau perempuan ya berarti dari farjinya. Atau yang min ghairihi, bukan dari tariqil mu'tad, bukan dari jalan yang biasanya.
Idza kana mustahkiman bikasril kafi ay in kharaja li ghairi ilatin lakin bisati ayakuna min sulbir rajuli wa taraibil mar'ah. Jika seseorang itu mengeluarkan sperma bukan dari jalan yang semestinya, bukan dari jalur depan, bukan dari zakar atau bukan dari farji, ini bisa menghukumi untuk mewajibkan mandi kalau toh dengan catatan ayyakuna min sulbir rajuli wa taraibil mar'ah, itu dari igowekas. Igowekas apa? Dari tulang, dari igowekas ini apa? Kempongan ya. Dari sebelah sini, dari sebelahnya pusar ya. Dari sebelahnya pusar itu apakah dari kanan ataupun dari kiri ke bawah, ataupun taraibul mar'ah. Taraibul mar'ah itu berarti di antara payudaranya perempuan itu. Artinya keluar mani atau keluar sperma itu terasa ya, terasa dari taraibul mar'ah ataupun dari sulbil rajul, dari igowekasnya ataupun dari tulang itu yang ada di sebelahnya pusar, ini terasa ladzat sehingga keluar sperma dari situ, bukan dari zakarnya. Ini bisa dihukumi mewajibkan untuk mandi. Ai idza kana al-mutad mungsadan ai insidadan aridon. Ini bisa dihukumi mewajibkan mandi kalau toh memang jalan yang semestinya itu memang betul-betul tidak berfungsi. Artinya jalan yang aslinya itu tidak berfungsi, lah keluarnya dari sebelah situ. Ini bisa mewajibkan mandi. Lah umpamanya kok dari seorang laki-laki tapi keluar spermanya bukan dari tadi solbir rojuli, bukan dari tulang igowekasnya seorang laki-laki, tapi dari pusar semisal, ya nggak wajib. Wong pusar itu dia di sebelahnya tulang tersebut atau di atas pusar, ya nggak wajib lagi. Nah ini bagi laki-laki. Ini perempuan taraib itu di dalam tafsirannya itu aib bainal itu satian itu ya, di antara dua payudaranya laki-laki. Nah ini kalau toh terasa dari sini kemudian kok keluar sperma, bagi perempuan itu hukumnya wajib mandi. Ini kalau jalan ataupun alat yang asli tidak berfungsi ya. Ya bon itu jadi ada klasifikasi tentang khurujul mani, bisa jadi dari jalan yang asli ataupun jalan yang tidak asli. Kalau toh jalan yang asli itu ada penyakit atau ada trouble ya, sehingga dari jalan-jalan yang lain. Ini ada catatan tadi harus min sulbir rajuli wa taraibil mar'ati. Ini kalau diterangkan nanti ke bawah panjang, itu ringkasannya begitu. Kemudian ada perbedaan antara mani ataupun sperma, kemudian juga madhi dan wadi. Ya, ini. I'lam anna lil mani thalatha khawasin yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Jalan ataupun benda yang keluar, cairan yang keluar dari seorang, khususnya bagi seorang laki-laki, ini ada banyak. Maka kita harus bisa membedakan apakah itu air kencing, ya, apakah itu mani, wadi dan madhi. Nah, di sini dibedakan kalau mani itu mempunyai 3 hal yang sangat spesifik yang bisa dibedakan dari hal yang lain, madhi dan wadi. Ahaduha lahu ra'ihatun karihatul ajini. Yang pertama, sperma itu mempunyai bau yang agak menyengat, bahasanya badek ya, badek ataupun amis ya. Lah ini kemudian faidha jafa asbahat raihatuhu raihatal bidi. Kalau toh sudah kering, mani ini atau sperma ini menyamai bentuk seperti adonan telur, telur yang sudah kering itu. Nah ini beda dengan mani. Kemudian asani atadafuk, mani itu atau sperma itu keluar dengan muncrat. Ya, ini bahasa fikih begitu, muncrat, tadafuk itu maknanya muncrat. Wong ini dalam Al-Qur'an disinggung. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib ya. Qala ta'ala khuliqa insanu min ma'in dafiq ya. Manusia itu ataupun manusia itu dilahirkan atau tercipta dari min ma'in dafiq, dari air yang muncrat. Air maksud di situ ya
sperma, bukan air mancur. Kalau air mancur ya hanya air saja, kemudian mancur. Ini maksudnya dafik ini adalah sperma. Maka sperma bisa dibedakan keluarnya tadafuk. Kemudian as-salisu at-taladzuz. Yang ketiga adalah keluarnya dengan rasa kepenak. Ini ciri-ciri yang ada dalam sperma. Lah madhi ataupun wadi tidak seperti itu. Madhi ini bisa keluar ya dalam keadaan tegang. Manusia, saya laki-laki, ini bahas hukum ya. Laki-laki tegang, kemudian belum sampai taladzuz yang begitu nikmat, kemudian ada cairan keluar, ini namanya madhi. Kemudian madhi itu kadang bentuknya tidak kental seperti hanya sperma. Kemudian wadi ini keluarnya biasanya kalau orang itu capek, orangnya capek kerja, kemudian dia itu kesel, dia itu istirahat, kemudian ada cairan keluar dari zakarnya, semisal gitu. Dan ini tidak ada ciri-ciri apakah itu tadafuk dengan muncrat, tidak ada. Kemudian apakah itu bau amis seperti hanya tadi sperma, juga tidak ada. Maka ini adalah dihukumi wadi. Nah, dari hal madhi, mani, madhi, wadi, semuanya najis kecuali mani. Jadi yang dua itu najis, yang satu suci. Sperma suci, mani madhi hukumnya apa? Najis. Maka kita harus bisa membedakan. Jika kita bisa membedakan, tergantung yang keluar apa. Kalau toh yang keluar itu adalah mani, itu adalah suci. Dan kok yang keluar itu kedua hal tersebut, madi ataupun madhi, mawadi ataupun madhi, maka itu hukumnya najis yang harus disucikan. Itu tentang masalah keluarnya sperma. Yang ketiga, terkhusus bagi perempuan, wasalisu al-haidu, yaitu haid. Wahwa damun tabi'atun yakhruju min aqsar rahmil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu. Di sini al-mu'allif tidak menerangkan jauh tentang batas-batas masalah darah haid dan juga darah fasad ataupun darah-darah yang lain. Memang karena di sini bukan dalam pembahasan haid ataupun bukan babnya haid, tapi masalah wajibnya mandi saja. Sehingga itu kalau toh mau belajar tentang masalah haidnya itu apa, ataupun ini haid atau bukan, itu dalam babnya yang spesifikasi ya, yang spesifik yaitu dalam masalah bab haid. Di sini haid termasuk mewajibkan mandi. Ya, haid itu darah yang keluar dari rahimnya perempuan di waktu-waktu tertentu. Lah waktu-waktu tertentu itu apa? Ini pembahasannya dalam bab haid. Jadi nggak ada ya, nggak diterangkan di sini. Itu nanti bisa dibuka dalam babnya, ataupun kalau nanti di sini ada ya nanti ada. Kayaknya nggak diterangkan ya. Nah, itu dalam Fathul Qorib itu ada. Kemudian yang keempat, an-nifas. Nifas wa huwa ad-damu al-khariju uqba faraghi rahmil mar'ati minal hamli walau alaqatan aw mudghatan. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah rampungnya wanita melahirkan. Jadi ada darah yang membarengi melahirkan, ada darah setelah rampung melahirkan. Yang dihukumi nifas itu yang setelah rampung dari melahirkan. Semisal ada perempuan melahirkan, kemudian sudah selesai rapat ya, kemudian baru itu keluar darahnya. Ini keluar darah ini mulai dikatakan nifas. Nah, itu aqalluhu lahdutan ya, ataupun aqalluhu lahdutun. Paling sedikit yaitu hanya sak kecerotan saja. Itu bahasa sak kecerotan itu hanya paling minimal. Kemudian aksaruhu situna yauman, paling akeh ataupun paling banyak 60 hari. Lah darah yang besertaan dengan janin ataupun dengan bayi itu bukan nifas, namanya damut tolqi. Itu juga dijabarkan dalam bab haid. Ya, itu namanya damut tolqi. Tolqi itu bisa jadi darah fasad, bisa jadi darah haid. Itu dalam bajurinya begitu.
kalau toh itu bisa diilhakan pada hari sebelumnya, dalam arti seorang yang melahirkan itu kok umpamanya dia itu sebelum melahirkan pernah mengeluarkan darah, dan itu diilhakan itu digabungkan dengan darah mutolaki itu kok masih nyambung dalam ukuran haid, dalam arti maksimal 15 hari, ya maka darah mutolakinya itu dikatakan darah haid. Tapi kalau toh sebelum dia melahirkan itu belum, tidak ada sama sekali mengeluarkan darah, ya maka itu dikatakan darah fasad. Nah, ini apakah seperti itu? Ya, kalau toh bisa diilhakan darah haid, kalau toh tidak, ya berarti bukan darah haid, namanya darah fasad. Lah baru setelah mamut namanya nifas. Ini kadang orang memahami damul nifas itu menghitungnya ketika bebarengan wiladah. Padahal wiladah itu darah ini bukan darah nifas. Ini akibah ataupun akibah faraghi rahimil mar'ati, setelah rampungnya rahim mar'ah itu. Nah, ini kalau kita jabarkan juga nanti ada babnya sendiri. Kemudian bentuk dari melahirkan itu tidak harus janin ataupun tidak harus bayi. Bisa jadi walau alakotan au mudghatan, berupa daging yang kempal ataupun darah yang menggumpal. Ini orang bisa dikatakan nifas. Ada orang keguguran mudghah, daging darah kempal. Kemudian dia mampat, kemudian darahnya keluar. Nah, ini darah ini dikatakan nifas. Tidak harus bayi. Kemudian kalau toh yang lain bukan, tidak. Ini bisa, yang penting itu asal usul dari manusia, bisa jadi janin, bisa jadi apa? Alaqah ataupun mudghah. Ya, itu tentang masalah sedikit tentang nifas. Kemudian wa khamiswa al-wiladah. Yang kelima adalah wiladah, di mana wiladah itu melahirkan. Walau li ahadi tau'ama ini, meskipun wiladahnya itu untuk dua bayi yang kembar. Fayajibu al-ghuslu bi waladi ahadihima, maka wajib untuk mandi dengan melahirkan salah satunya. Maksudnya mama ada dua bayi kembar, ini hari ini melahirkan, kemudian wajib mandi. Nah, kemudian besoknya melahirkan lagi, ya tetap wajib mandi. Bukan berarti dicukupkan yang akhir saja, yang pertama tidak. Ini walau li ahadit tau'ama ini. Tau'ama itu adalah dua bayi kembar. Dua bayi kembar itu dalam fikih batasannya adalah 6 bulan. Kalau ada seorang melahirkan, sekarang melahirkan, kok kemudian besoknya mampet beberapa bulan, kemudian bulan ketiga melahirkan lagi, ini bukan dikatakan janin yang baru, ini masih menyatu dengan janin yang pertama, ini dikatakan bayi yang kembar. Nah, dalam bahasa masalah mandi tetap mewajibkan keduanya untuk sama-sama wajib mandi. Ya, itu tentang masalah mandi. Kemudian yang terakhir wasatisu al-mautu, yaitu kematian. Li muslimin ghairu syahidin, yaitu bagi seorang muslim yang bukan mati syahid. Nah, dimana kalau toh mati syahid sudah kita ketahui, dalam mati syahid peperangan ma'rakah, ya, peperangan sama orang-orang kafir, ini wajib ini tidak wajib untuk dimandikan. Dan selain itu wajib untuk dimandikan. Wa amal kafiru fala yajibu ghusluhu bal yajuzu. Terus orang kafir bagaimana? Orang kafir kalau mati boleh wajib apa tidak? Secara hukum Islam tidak wajib mandi, tetapi boleh-boleh saja kita memandikan. Nah, itu nanti dalam bab masalah mayit ataupun jenazah disinggung orang-orang kafir ini statusnya bagaimana. Orang kafir itu pertama wajib untuk dikafani, ya. Kemudian wajib untuk dikubur. Nah, memandikannya wajib pura, tidak wajib, boleh. Nyolati ini wajib enggak? Ya enggak wajib, enggak boleh kalau menyolati orang kafir, ya. Jadi wajibnya itu ad-dafnu dan juga kafan itu, ya. Seingat saya seperti itu. Sehingga dalam babagan masalah mandi ini tadi masalah meninggal terkhusus bagi orang muslim. Orang kafir tidak wajib, tapi boleh. Berarti kalau boleh kita memandikan orang kafir tidak kena dosa. Kemudian kalau orang mati syahid, ya mati syahid dalam peperangan sudah kita maklum bahwasanya itu tidak diwajibkan mandi, justru malah pakaiannya itu sebagai kafan yang akan dibawa sampai ke kuburnya seorang syahid. Yaitu tentang masalah wajib mandi.
Mungkin nanti ada yang mau tanya, monggo ya, silahkan. Kalau bisa kami jawab ya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.